Pelayan setia keluarga Rasulullah. Menjadi pelayan keluarga Rasulullah yang paling setia. Menjadi sahaya Abdullah bin Abdul Muthalib. Menjadi sahaya Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah. Menjadi sahaya Rasulullah bin Abdullah. Kemudian Rasulullah memerdekakan beliau. Kisah duka sampai bahagia pernah beliau alami bersama Rasulullah. Membersamai Rasulullah dari dusun Abwa ke Mekah. Karena ibunda Rasulullah wafat di dusun Abwa, yang tadinya safar bertiga namun pulang berdua, Ummu Aiman mendampingi Rasulullah sampai hijrah ke Madinah. Kemudian beliau menikah dengan Zaid bin Haritsah dan hadiah surga dari Allah. Ummu Aiman. Perjalanannya dalam mengiringi kehidupan Rasulullah tak dapat diabaikan. Kemuliaan yang disandangnya di sisi Rasulullah tak layak dilupakan. Hingga manusia paling mulia itu berkata kepadanya, "Dialah ibu setelah ibuku." Wanita yang mulia ini bernama Barokah binti Sa'labah bin Amr bin Hisam bin Malik bin Salamah bin Amr bin An-Nu'man al-Habasyiyah radhiyallahu anhu. Namun dia lebih dikenal dengan Ummu Aiman. Semula Ummu Aiman adalah seorang budak milik Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Rasulullah. Di kemudian hari setelah Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal, Ummu Aiman diwarisi oleh Rasulullah. Dialah yang mengasuh Rasulullah sejak kecil. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 6 tahun, beliau dibawa oleh ibunya Aminah mengunjungi keluarga dari sang ibu di Madinah. Ummu Aiman menyertai perjalanan mereka. Sebulan lamanya mereka di sana. Ada satu peristiwa yang tercatat dalam kenangan Ummu Aiman saat mereka berada di Madinah. Orang-orang Yahudi di sana melihat Rasulullah. Mereka pun berkata, "Dia adalah nabi umat ini, dan ini adalah negeri hijrahnya." Ucapan mereka itu diingat benar oleh Ummu Aiman. Setelah itu, Aminah membawa putranya kembali ke Mekah. Namun ternyata itulah saat terakhir kebersamaan Rasulullah dengan sang ibunda. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, Aminah meninggal di Abwa, antara Mekah dan Madinah, dan dikuburkan di sana. Pulanglah Ummu Aiman membawa Rasulullah dengan 2 unta tunggangan mereka. Setelah ibunda Rasulullah tiada, Ummu Aiman berperan sebagai ibu bagi Rasulullah. Tak heran banyak kisah yang dapat dituturkan oleh Ummu Aiman tentang Rasulullah. Ummu Aiman terus menyertai kehidupan Rasulullah. Ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, Ummu Aiman mendapatkan kemerdekaan. Rasulullah membebaskannya. Ummu Aiman, seorang wanita yang teramat mulia. Dari rahimnya terlahir orang-orang mulia. Ummu Aiman menikah dengan Ubaid bin Zaid radhiyallahu anhu. Dari pernikahan ini lahirlah Aiman bin Ubaid radhiyallahu anhu, yang kelak di kemudian hari turut terjun dalam peperangan bersama Rasulullah hingga mencapai syahid di medan pertempuran Hunain. Ummu Aiman menjalani kehidupannya sepeninggal suaminya. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan, siapa yang senang menikah dengan seorang wanita ahli surga, hendaklah dia menikah dengan Ummu Aiman. Lalu datanglah Zaid bin Haritsah, bekas budak sekaligus orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, untuk meminang. Didikahkanlah Ummu Aiman oleh Rasulullah dengan Zaid. Lalu lahir Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang kelak di kemudian hari menyandang kemuliaan memimpin pasukan terakhir yang diutus oleh Rasulullah menghadapi Romawi.
Ummu Aiman mendampingi Zaid hingga Zaid meninggal sebagai syahid saat memimpin pasukan dalam kancah pertempuran di medan Mu'tah. Ummu Aiman seorang wanita yang mendapatkan kemuliaan 2 hijrah, ke bumi Habasyah dan ke bumi Madinah. Suatu ketika dalam salah satu perjalanan hijrahnya, Ummu Aiman menempuhnya dengan berpuasa. Tiba saat berbuka, tak ada bekal air yang dapat digunakan untuk melepaskan dahaganya. Tiba-tiba, ada air terulur dari langit dengan tali timba yang berwarna putih. Ummu Aiman pun meminumnya. Ummu Aiman berkata, "Sejak itu, aku berpuasa di siang yang panas dan berjalan di bawah terik matahari agar aku merasa haus. Namun aku tidak pernah merasa haus." Hijrahnya ke Madinah ditempuhnya selang beberapa waktu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika itu Rasulullah mengutus Zaid dan Abu Rafi. Ummu Aiman terus mengiringi kehidupan Rasulullah hingga wafat. Ketika Rasulullah telah wafat, Abu Bakar berkata kepada Umar, "Mari kita kunjungi Ummu Aiman sebagaimana dulu Rasulullah biasa mengunjunginya." Keduanya pun menemui Ummu Aiman. Ternyata mereka menjumpai Ummu Aiman dalam keadaan menangis. Hingga mereka bertanya, "Apa yang membuatmu menangis? Bukankah apa yang di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah?" Ummu Aiman menjawab, "Aku menangis karena wahyu dari langit telah terputus." Mendengar penuturan Ummu Aiman, berlinanglah air mata Abu Bakar, hingga keduanya pun menangis bersama Ummu Aiman. Ummu Aiman menemui saat terbunuhnya Umar. Ketika itu dia mengatakan, "Pada hari ini Islam menjadi lemah." Ummu Aiman meninggal pada masa kekhalifahan Utsman. Dia telah menorehkan sebuah kemuliaan yang akan senantiasa dikenal. Dia meninggalkan untayan kebaikan yang akan memberikan teladan. Ummu Aiman, semoga Allah meridhoinya.